Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Inengah Suarmanayasa SEMSI selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Dr. Wayan Bagja MSI selaku dosen pembimbing kedua. Dan yang terhormat Bapak Dr. Ranus Wayan Cipta MM selaku dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan pada lembaga perkreditan desa di Kecamatan Kintamani. Namun sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Setiadewi, NIM 1817041080 dari Prodi S1 Manajemen. Adapun pokok bahasan pada penelitian kali ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua kajian teori, dan yang ketiga metode penelitian. Lembaga perkreditan desa merupakan salah satu unsur kelembagaan desa adat yang menjalankan fungsi keuangan desa adat untuk mengelola potensi keuangan desa adat. LPD memberikan manfaat utama dalam meningkatkan perekonomian pedesaan dan memajukan kesejahteraan masyarakat desa, serta membantu kepentingan masyarakat desa di lingkungan LPD dan di luar lingkungan LPD. Oleh karena itu, LPD harus mampu menjaga hubungan baik dan menjamin terpenuhnya hak pihak-pihak yang berkepentingan dengan fungsi dan tujuan LPD itu sendiri, agar LPD mampu memaksimalkan kinerjanya. Dapat dilihat di slide sebaran LPD per kecamatan di Kabupaten Bangli. Yang pertama, Kecamatan Bangli, jumlah sebaran LPD sebanyak 23 LPD. Yang kedua, Kecamatan Kintamani, jumlah sebaran LPD sebanyak 61 LPD. Yang ketiga, Kecamatan Susut, jumlah sebaran LPD sebanyak 39 LPD. Dan yang keempat, Kecamatan Tembuku, jumlah sebaran LPD sebanyak 36 LPD. Jadi, jumlah keseluruhan LPD di Kabupaten Bangli sebanyak 159 LPD. Selanjutnya dapat dilihat pada slide, yaitu grafik perbandingan ROA pada LPD per kecamatan di Kabupaten Bangli. Berdasarkan grafik tersebut, LPD Kecamatan Bangli mengalami peningkatan ROA tahun 2020 sebesar 0,88% dari 4,17% menjadi 5,05%. Pada LPD Kecamatan Kintamani mengalami penurunan ROA sebesar 1,11% dari 3,59% menjadi 2,48%. Pada LPD Kecamatan Susut mengalami penurunan ROA sebesar 0,95% dari 3,61% menjadi 2,66%. Pada LPD Kecamatan Tembuku mengalami penurunan ROA sebesar 0,29% dari 3,11% menjadi 2,82%. Pada grafik tersebut, ROA yang diperoleh LPD Kecamatan Kintamani mengalami penurunan yang lebih tajam dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Maka dari itu, LPD harus mampu memaksimalkan kinerja keuangannya. Dalam memaksimalkan kinerja keuangannya, LPD perlu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada LPD di Kecamatan Kintamani. Menurut Setiawan dan Putri 2013, kinerja keuangan dipengaruhi oleh Good Corporate Governance. Rosiliana DKK 2014 menyatakan bahwa kinerja keuangan dipengaruhi oleh Corporate Social Responsibility. Menurut Yunisar dan Raharjo 2014 menyatakan bahwa kinerja keuangan dipengaruhi oleh Good Corporate Governance dan ukuran perusahaan. Sedangkan Dewanti dan Mulyadi 2019 menyatakan bahwa kinerja keuangan dipengaruhi oleh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, dan budaya Trihita Karana. Penelitian mengenai pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan yang dilakukan oleh Setiawan dan Putri 2013, Mahendra Yasa dan Putri 2017, serta Dewanti dan Mulyadi 2019 menemukan bahwa Good Corporate Governance berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Prasinta 2012 dan Ferial dan Handayani 2016 yang menemukan bahwa Good Corporate Governance
berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian mengenai pengaruh corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan yang dilakukan oleh Rosiliana DKK 2014, Suciwati DKK 2016, dan Gantino pada tahun 2016 mendapatkan hasil bahwa corporate social responsibility berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Marisa DKK 2013 serta Mustafa dan Handayani 2014 menemukan bahwa corporate social responsibility berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Identifikasi masalah pada penelitian ini yang pertama adanya penurunan ROA pada LPD di Kecamatan Kintamani, LPD di Kecamatan Susut, dan LPD di Kecamatan Tebuku. Yang kedua, penurunan ROA paling tajam terdapat di LPD di Kecamatan Kintamani. Yang ketiga, terdapat banyak variabel yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan LPD. Dan yang keempat, adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh good corporate governance dan corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana pengaruh good corporate governance dan corporate social responsibility secara simultan terhadap kinerja keuangan pada LPD di Kecamatan Kintamani. Yang kedua, bagaimana pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan pada LPD di Kecamatan Kintamani. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan pada LPD di Kecamatan Kintamani. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh antara good corporate governance dan corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pengaruh good corporate governance dan corporate social responsibility secara simultan terhadap kinerja keuangan pada LPD di Kecamatan Kintamani. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan pada LPD di Kecamatan Kintamani. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan pada LPD di Kecamatan Kintamani. Adapun manfaat penelitian ini, yang pertama manfaat teoritis. Penelitian ini memberikan pengkajian ulang mengenai pengaruh good corporate governance dan corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan pada LPD di Kecamatan Kintamani. Manfaat praktis, penelitian mengenai pengaruh good corporate governance dan corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan pada LPD di Kecamatan Kintamani diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan untuk pimpinan maupun karyawan LPD dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah keuangan, khususnya untuk mengoptimalkan kinerja keuangan pada LPD di Kecamatan Kintamani. Selanjutnya saya menjelaskan mengenai kajian teori. Kinerja keuangan merupakan gambaran hasil pencapaian perusahaan yang telah dicapai melalui berbagai aktivitas untuk meninjau sejauh mana perusahaan telah melakukan standar akuntansi dengan baik dan benar menurut Jumingan 2006. Kinerja keuangan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam perusahaan yang dapat dikendalikan jika kemungkinan akan terjadi suatu masalah. Terdapat faktor internal yang perlu diperhatikan antara lain yaitu good corporate governance dan corporate social responsibility. Untuk faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar perusahaan yang tidak dapat dikontrol maupun tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan diukur menggunakan ROA yang digunakan untuk mengukur efektivitas LPD di dalam menghasilkan keuntungan dalam memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Adapun indikator dari kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROA pada penelitian ini yaitu laba bersih dan total aktiva. Selanjutnya, good corporate governance. Good corporate governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah atau value added untuk semua stakeholder.
menurut Monks 2003 dalam Kai-Hatu 2006. Adapun indikator dari good corporate governance, yang pertama ada transparansi, yang kedua ada accountability, dan yang ketiga ada responsibility, yang keempat ada independensi, dan yang kelima ada fairness. Selanjutnya variabel corporate social responsibility. Corporate social responsibility merupakan tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan atau triple bottom line dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan menurut Wibisono 2007. Adapun indikator dari corporate social responsibility, yang pertama ada ekonomi, kedua lingkungan, dan yang ketiga ada indikator sosial. Selanjutnya kajian hasil penelitian yang relevan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dewanti dan Mulyadi 2019 menemukan bahwa corporate social responsibility, good corporate governance, dan budaya Trihita Karana berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kinerja keuangan pada koperasi simpan pinjam di Kota Denpasar. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mahendra Yasa dan Putri 2017 menemukan bahwa accountability, independensi, dan fairness berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, transparansi dan responsibility berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Gantino 2016 menemukan bahwa corporate social responsibility berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ROE, dan corporate social responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Suciwati DKK 2016 menemukan bahwa yang pertama, corporate social responsibility disclosure berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Corporate social responsibility disclosure berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rosiliana DKK 2014 menemukan bahwa corporate social responsibility berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROE. Corporate social responsibility berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ROA, dan corporate social responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROS. Dan terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Putri 2013 menemukan bahwa good corporate governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Selanjutnya dapat dilihat pada slide, yaitu pada kerangka berpikir bahwa good corporate governance dan corporate social responsibility berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kinerja keuangan. Jadi, hipotesis penelitian ini yaitu H1, terdapat pengaruh good corporate governance dan corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan pada LPD di Kecamatan Kintamani. H2, terdapat pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan pada LPD di Kecamatan Kintamani. Dan yang H3, terdapat pengaruh corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan pada LPD di Kecamatan Kintamani. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif kausal. Menurut Sugiono 2014, penelitian kausal adalah suatu penelitian yang mencari hubungan sebab akibat. Dalam penelitian ini, terdapat variabel independen dan variabel dependen, atau dengan kata lain, adanya ketergantungan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Sehingga dengan variabel tersebut selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tahapan-tahapan dalam rancangan penelitian kuantitatif kausal terdiri dari yang pertama, rumusan masalah, yang kedua, menyusun kajian teori, yang ketiga, merumuskan hipotesis, yang keempat, menganalisis data, dan yang kelima, membuat kesimpulan dan saran. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh good corporate governance dan corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan pada lembaga perkreditan desa di Kecamatan Kintamani. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai populasi dan sampel.
Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 52 LPD yang memiliki laporan keuangan secara lengkap yang terdaftar pada LP-LPD di Kabupaten Bangli. Teknik sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik non-probability sampling dengan penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu sampel yang diambil dengan menggunakan pertimbangan. Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, LPD di Kecamatan Kintamani yang terdaftar pada LP-LPD di Kabupaten Bangli tahun 2019 sampai 2020. Yang kedua, LPD di Kecamatan Kintamani yang memiliki laporan keuangan secara lengkap pada LP-LPD Kabupaten Bangli dari tahun 2019 sampai 2020. Berdasarkan kriteria yang digunakan tersebut, LPD yang memenuhi kriteria dan memiliki laporan keuangan secara lengkap pada LP-LPD Kabupaten Bangli dari tahun 2019 sampai 2020 sebanyak 52 LPD, sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 52 LPD. Dengan responden di masing-masing LPD terdiri dari satu orang ketua atau pengelola LPD. Metode pengumpulan data pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah jawaban responden pada setiap pertanyaan di kuesioner. Sedangkan data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu laporan keuangan tahunan LPD yang bersumber dari LP-LPD Kabupaten Bangli. Dalam hal penelitian ini, pengujian instrumen dilakukan agar dapat memperoleh keakuratan data yang dilakukan dengan uji validasi dan uji reliabilitas. Selanjutnya, pengujian asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji multikolonialitas, yang ketiga ada uji heteroskedastisitas, dan yang keempat ada uji autokorelasi. Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, di mana digunakan untuk memproyeksikan dan mencari pengaruh hubungan terhadap kinerja keuangan berdasarkan variabel Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility. Selanjutnya ada koefisien determinasi, di mana koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Yang terakhir ada hipotesis statistik. Pengujian hipotesis statistik dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan baik secara simultan maupun secara parsial. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.